Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Baik, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran SKI atau pelajaran sirah. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama pamannya, yang mana kita katakan bahwasanya kehidupan Rasulullah dengan pamannya itu dilalui dengan cukup berat. Mengapa demikian? Karena yang pertama, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Talib adalah orang yang fakir dan miskin, dan juga Abu Talib memiliki tanggungan yang cukup banyak. Nah, kemudian mau tidak mau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu bekerja untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan bersama pamannya yaitu Abu Talib. Nah, jadi apa yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu? Yang dikerjakan adalah yang pertama adalah berternak kambing. Jadi kambing-kambing penduduk Mekah pada saat itu dikembala oleh siapa? Yang dikembalai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan demikian Rasulullah mendapatkan upah dari pemilik kambing penduduk Madinah pada saat itu. Ya, jadi yang kita katakan kemarin bahwasanya mengembala kambing ini merupakan apa? Merupakan pekerjaan para nabi pada zaman dahulu, mulai dari Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya, ya. Jadi kebanyakan para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus itu adalah pengembala kambing, termasuk nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengembala kambing. Kemudian pekerjaan yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah untuk memenuhi kebutuhannya bersama pamannya yaitu berdagang. Karena Abu Talib ini juga seorang pedagang. Jadi semenjak di pangkuan Abu Talib, Muhammad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering diajak berdagang oleh pamannya. Ya, jadinya karena sering diajak oleh pamannya, jadinya Rasulullah ini tahu bagaimana metode berdagang yang baik, bagaimana metode berdagang yang mendapatkan hasil yang cukup banyak. Jadinya pada usianya melanjut dewasa, dia pun berdagang. Salah satu modal dia berdagang itu ada dari siapa? Dari Aisyah. Dari Khadijah, ya, di mana pada saat itu Khadijah adalah seorang yang kaya. Dialah yang memberikan Rasulullah SAW modal, ya. Jadi sebelum menjadi suami istri, Rasulullah dengan Khadijah memiliki hubungan bisnis terlebih dahulu. Dan keuntungan yang diperoleh Rasulullah ketika berbisnis dengan Khadijah itu sangat besar. Belum lagi dengan sifatnya Rasulullah yang memiliki akhlak yang sangat terpuji, yaitu apa? Dermawan, jujur, dan amanah dalam mengemban tugasnya. Maka daripada itu Aisyah pun suka dengan pribadi Rasulullah SAW, kemudian menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah. Kemudian akhirnya mereka pun menikah. Jadi begitu cerita singkat antara Khadijah dan Rasulullah sebelum dia menjadi suami istri. Terlebih dahulu mereka memiliki jalinan bisnis, yaitu jual beli barang, yang mana modalnya terlebih dahulu itu dari Khadijah. Baik, pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang renovasi Ka'bah yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi. Baik, pembahasan kita saat ini adalah renovasi Ka'bah. Ya, jadi renovasi Ka'bah ini dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada zaman dahulu, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW berusia berapa? Berusia 35 tahun atau 5 tahun sebelum
sebelum diutus menjadi rasul. Karena Nabi Muhammad diutus menjadi rasul ketika umurnya berumur 40 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa renovasi Ka'bah? Kenapa Ka'bah harus direnovasi? Ada beberapa sebab kenapa Ka'bah harus direnovasi. Yaitu sebab yang pertama, karena kondisi fisik sebelumnya Ka'bah itu hanya berupa tumpukan batu-batu. Ya, jadi Ka'bah itu tidak sebagus yang kita bayangkan pada zaman dahulu. Ka'bah itu hanya sebagai tumpukan batu-batu. Baik, Ustaz akan berikan kalian suatu gambar. Ini hanya gambar animasi saja, akan tapi gambar ini bisa mewakilkan bagaimana kondisi Ka'bah pada saat Ka'bah ingin direnovasi. Nah, baik. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah Ka'bah, ya. Ini adalah Ka'bah, ya. Ustadz katakan tadi bahwasanya Ka'bah pada zaman dulu hanya berupa tumpukan batu-batu saja yang berupa balok seperti ini. Jadi Ka'bah bukan sebagus yang kita bayangkan pada zaman dahulu, ya. Ka'bah ini hanya tumpukan-tumpukan batu saja. Dan tingginya pada zaman dulu tidak setinggi ini. Tingginya adalah setara dengan tinggi manusia pada zaman dahulu. Sehingga apa? Dan juga dia tidak memiliki atap. Begitu juga pula Ka'bah pada zaman dahulu itu tidak memiliki atap. Sehingga apa? Sehingga orang-orang ketika menaruh barangnya di Ka'bah itu bisa jadi kecurian dia. Ya, banyak pencuri yang datang mengambil barang di dalam Ka'bah. Kenapa bisa? Karena memang pada zaman dahulu, saat katakan tadi, Ka'bah itu tidak memiliki atap. Ya, sehingga pencuri pun dapat masuk ke dalam Ka'bah melewati atasnya. Ya. Itu salah satu kenapa Ka'bah itu harus direnovasi. Kemudian sebabnya juga Ka'bah kenapa harus direnovasi? Sebabnya salah satunya adalah karena Ka'bah dulu sering diserang. Salah satu yang Ustadz jelaskan dahulu adalah bahwasanya penyerangan Ka'bah juga dilakukan oleh Raja Abraha. Jadi karena Ka'bah ini sering diserang pada zaman dahulu, maka kondisi fisik bangunannya pun agak kendor dan ingin rubuh sepertinya, ya. Dan juga pada zaman dahulu itu sudah terjadi banjir bandang di sekitar Mekah, dan air pun masuk ke dalam Ka'bah, sehingga Ka'bah agak terlihat rusak setelah kejadian banjir tersebut. Ya, karena melihat peristiwa yang tadi, maka kaum kafir Quraisy pada zaman dahulu ingin merenovasi Ka'bah, ya. Untuk apa? Untuk menjaga pamornya, ya, karena memang Ka'bah ini pada zaman dahulu merupakan tempat beribadah orang-orang kaum kafir Quraisy pada zaman dahulu. Jadi ada berhala yang mereka taruh di sini, dan disinilah mereka menyembah berhala tersebut. Ya. Kemudian kita lanjut ke slide-nya. Jadi semua suku yang ada pada bangsa Arab pada zaman dahulu sepakat, termasuk diantaranya adalah suku Quraisy, sepakat untuk apa? Untuk merenovasi Ka'bah, dan kesepakatan mereka diantaranya itu adalah dana yang diambil untuk merenovasi Ka'bah ini tidak didapat dari hasil kezaliman atau hasil kejahatan. Seperti apa? Seperti transaksi ribawi dari hasil harta-harta mencuri. Karena memang transaksi riba pada zaman dahulu itu memang kerap terjadi. Jadi renovasi Ka'bah ini diambil dananya dari hasil yang baik saja. Ya, tidak diambil dari hasil riba, dari hasil kezaliman ataupun dari hasil curi mencuri. Ya, sehingga penduduk Makkah sepakat dan dananya pun ada. Nah, kemudian semua suku pada saat itu pun bergotong royong untuk apa? Untuk merenovasi Ka'bah, ya. Semua Ka'bah sudah direnovasi, ya. Tiba-tiba sampai tiba saatnya pemindahan Hajar Aswad, ya. Coba kita kembali lagi ke slide yang tadi. Baik, coba perhatikan yang ada di lingkaran ini. Ini adalah posisi daripada Hajar Aswad. Dan orang-orang pada Arab pada zaman itu meyakini bahwasanya Hajar Aswad ini adalah barang yang sangat mulia. Ya, jadi ketika Ka'bah ini akan dihancurkan, sebelumnya Hajar Aswad ini dipindahkan ke tempat yang
ke tempat yang lain. Ya, baru setelah Hajar Aswad ini dipindahkan, barulah Ka'bah itu dibangun kembali. Ya, jadi setiap kabilah atau setiap suku memiliki tugasnya masing-masing ketika merenovasi Ka'bah. Ya, jadi mungkin kabilah ini mengerjakan yang ini, kabilah ini atau suku yang ini mengerjakan yang ini, ya, sehingga mereka gotong royong untuk membangun Ka'bah dengan Ka'bah yang baru. Nah, hingga akhirnya Ka'bah pun sudah selesai direnovasi. Dan yang terakhir adalah pemindahan Hajar Aswad ke tempat semula seperti yang ada pada gambar ini, ya. Tadi Ustaz katakan bahwasanya Hajar Aswad ini dipindahkan terlebih dahulu sebelum direnovasi. Kemudian setelah renovasi selesai, Hajar Aswad ini akan diletakkan kembali ke sini. Jadi permasalahannya adalah semua suku, ya, ataupun kabilah ingin memindahkan Hajar Aswad ke tempat semula. Ya, jadi semua suku ingin memindahkan Hajar Aswad ke tempat semula ini. Namun yang menjadi permasalahannya adalah Hajar Aswadnya cuma satu, dan siapa yang harus memindahkan Hajar Aswad ini ke tempat semula? Itu adalah yang menjadi permasalahan. Permasalahan ini sampai 4 atau 5 hari dipermasalahkan siapa yang akan memindahkan Hajar Aswad tersebut, karena suatu kemuliaan bagi sebuah suku atau kabilah yang memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya, hingga hampir terjadi peperangan antara suku-suku yang ada di Arab gara-gara hanya siapa yang ingin memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya. Sehingga di akhir cerita, di akhir kisah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW lah yang mendapatkan apa itu namanya, tugas atau pendapat bagaimana sih seharusnya kita ini memindahkan Hajar Aswad ini. Kita ini banyak sukunya, kemudian Hajar Aswad cuma satu. Lalu orang-orang Arab pada zaman itu meminta pendapat kepada Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi Muhammad SAW berpendapat bahwasanya Hajar Aswadnya itu ditaruh di atas sebuah kain. Ya, jadi Hajar Aswad itu nanti ini sebuah kain. Nah, Hajar Aswadnya itu diletakkan di tengah-tengah. Nah, jadi Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah. Ini kainnya, ini kain. Ya. Dan Hajar Aswadnya nanti diletakkan di atas kain di tengah-tengah. Kemudian setiap perwakilan dari suku dan kabilah mengangkat kain tersebut. Jadi misalnya ada 8 kabilah atau suku, maka 8 orang perwakilan persuku atau perwakilan dari persuku atau kabilah itu mengangkat Hajar Aswad ini ke tempat semula. Dan usulan yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini pun diterima oleh penduduk Makkah pada saat itu. Ya, jadi Nabi Muhammad pada saat itu memberikan usulan yang sangat cerdas dan sangat baik, sehingga selesailah pertikaian yang terjadi pada zaman tersebut. Ya, jadi begitu. Jadi itulah sedikit dari cerita renovasi Ka'bah ketika sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Jadi renovasi Ka'bah itu dilakukan ketika umur Rasulullah SAW 35 tahun atau 5 tahun sebelum diutus menjadi nabi. Baik, sekarang pembahasan kita itu adalah kepribadian Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi. Baik, pembahasan kita selanjutnya itu adalah kepribadian menarik sebelum menjadi nabi atau sebelum menjadi rasul. Jadi ada beberapa kepribadian Rasulullah SAW sebelum Allah Subhanahu Wa Taala angkat dia menjadi seorang rasul. Apa itu? Yang pertama itu adalah Rasulullah sejak kecil hal yang paling dia tidak sukai adalah menyembah berhala. Jadi ini adalah salah satu bentuk Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Nabi Muhammad SAW dari kecil. Ya, zaman dulu adalah jadi ketika orang-orang salah satu kebiasaan orang-orang pada zaman dulu itu adalah tawaf di Ka'bah, yaitu mengelilingi Ka'bah. Nah, ketika mereka tawaf di Ka'bah, mereka itu menyempatkan diri untuk
mengusap berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Jadi sambilan mereka tawaf di Ka'bah pada saat itu, sambilan situ juga mereka mengusap kepala-kepala Ka'bah yang ada di Ka'bah pada saat itu. Namun hal-hal ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pada saat itu meyakini bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah dan mereka agungkan itu tidak dapat memberikan mudarat bagi siapapun. Ya, sampai pada saat itu Rasulullah SAW melihat Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah, beliau mengusap kepala-kepala Ka'bah ketika tawaf. Kemudian hal itu pun langsung ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah sejak kecil dia tidak suka untuk menyembah berhala. Begitu pula Rasulullah enggan makan daging yang disembah atas nama berhala. Jadi orang-orang pada zaman dahulu mereka itu menyembelih makanan mereka atau menyembelih hewan-hewan mereka atas nama berhala. Akan tapi ketika Rasulullah mengetahui bahwasanya daging itu disembelih atas nama berhala, Rasulullah pun tidak memakannya. Kemudian apa kepribadian Rasulullah sebelum menjadi nabi? Rasulullah enggan untuk menghadiri upacara orang kaum Quraisy yang terdapat di dalamnya adat-adat atau tradisi yang berbau kesyirikan. Jadi sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwasanya keadaan bangsa Arab sebelum Islam itu datang adalah banyak menyembah berhala. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Dan ritual-ritual mereka untuk menyembah Ka'bah pada saat itu berbagai macam caranya. Seperti contoh yang tadi itu, tawaf, kemudian mengusap-ngusap kepala berhala pada saat itu. Dan Rasulullah pun tidak pernah mengikuti hal-hal yang seperti itu. Jadi itu adalah bentuk daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian salah satu dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah adalah terhindar dari mendengar musik. Jadi orang-orang Arab pada zaman dahulu termasuk daripada adat mereka itu adalah ketika menikah mereka ada mendengar musiknya, ada musik-musiknya ketika mereka ingin menikah, sama seperti orang-orang Sasak pada zaman sekarang. Ada namanya ciloka, ada namanya gendang beli. Ya. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW ingin sekali menghadiri tontonan masyarakat Arab. Ya, artinya tontonan masyarakat Arab itu adalah seperti tadi, acara pernikahan yang ada di dalamnya musik. Jadi ketika kecil Rasulullah pun ingin sekali untuk menghadiri hal-hal tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala menghalanginya. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghalangi hal tersebut? Allah Subhanahu wa taala memberikannya rasa kantuk yang berlebihan sehingga ia pun tertidur dan tidak sempat untuk menghadiri acara tersebut. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah SAW agar terhindar dari mendengar musik. Yang selanjutnya adalah Rasulullah tidak pernah minum khamar dan bermain judi. Jadi masyarakat Arab pada zaman dahulu tidak semuanya jelek. Adapun sebagian dari mereka atau sedikit dari mereka memiliki akhlak yang terpuji, dan itulah yang diajak berkawan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah memilih teman yang baik diajak untuk berteman. Adapun teman yang jelek, mereka Rasulullah SAW tidak jadikan dia sebagai teman. Karena teman-teman yang baik itulah Rasulullah SAW tidak pernah berminum khamar dan bermain judi. Karena teman yang baik tidak akan mungkin untuk bermain judi dan minum khamar. Ya, jadi inilah kepribadian Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi. Ya, cukup sekali ini aja untuk pembahasan sirah dan naskah kita. Adapun pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang awal turunnya wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.